Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang pada kesempatan hari ini kita sharing santai gitu. Baik, pada pertemuan hari ini saya cuma sekedar berbagi terkait masalah ilmu pengetahuan yang ini dianggap tidak penting sebenarnya ya oleh teman-teman ya gitu. Karena karena ya kurang pemahaman kayak gitu, kurang sharing kayak gitu. Pada kesempatan hari ini ya kita ingin membahas sedikit masalah pengetahuan terkait masalah analisa diri ya gitu. Bagaimana sih analisa diri ya gitu? Bagaimana prakteknya analisa diri atau menggunakan teori apa analisa diri ya? Kita bahas nanti ya gitu kan. Nah, sebelum membahas itu kita akan berbicara terkait masalah bahwasanya manusia ini adalah makhluk hidup ya kan, yang bisa berpikir, yang bisa bertindak gitu, dan merefleksikan dirinya sesuai dengan mereka inginkan ya gitu. Tapi tidak ada kebanyakan manusia itu tidak mempunyai motivasi diri dan keyakinan untuk berbuat yang lebih baik kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Motif dari persoalan dari pernyataan tokoh besar di sana yaitu Aristoteles bahwasanya manusia itu tercipta oleh akal budi ya gitu. Dengan akal budinya itu manusia itu bisa berpikir dan mengambil tindakan itu. Mungkin pada itu bahwasanya manusia ini tidak terlepas yang namanya status sosial gitu, hubungan antara sosial, bagaimana tindakan secara sosial gitu. Karena hal itu perlu kan, menurut saya perlu kita melakukan analisis diri ya gitu kan. Analisis diri ini terdiri dari dua kata yaitu adalah analisis dan juga diri ya gitu. Analisis diri itu kan bisa kita mengartikan sebagai kayak penelitian ya gitu kan, introspeksi diri dan juga mengaji dengan diri saya ya, berkaitan dengan diri kita sendiri ya gitu kan. Kalau ngomong masalah diri, ya itu adalah saya, ya kan? Ini adalah diri, ya gitu, diri. Artinya, secara kesimpulan analisa sendiri itu apa? Ya? Itu adalah seseorang yang bisa merefleksikan dirinya ya, tanpa intervensi dari siapapun, ya gitu. Ya seperti itu. Dan ada beberapa tahapan analisis, ya, gitu, yang menurut saya hampir mendekati kepada itu. Ya tentunya kita menggunakan yang paling dekat, yang paling penting itu adalah analisis SWOT gitu. Ya, analisis SWOT. Dan kita menggunakan analisis SWOT untuk untuk mencari jatah diri kita gitu kan. Artinya terkadang kita kan selalu ditanya-tanyakan kan, manusia ini ada atau tidak gitu kan. Jangan-jangan cuma kita hanya sebatas seseorang yang berjalan kayak gitu, pada kenyataannya nggak ada gitu. Intinya itu perlunya analisis kayak menciptakan kita gitu kan, menciptakan kita gitu. Ya kita membahas masalah analisis soft ini ya gitu adalah sendiri itu adalah strength gitu kan, ya, itu adalah kekuatan ya gitu kan. Bisa kita ngomongin masalah strength, bagaimana sih kekuatan kita, bagaimana kemampuan kita gitu kan, cara menganalisis apa sih yang menjadi kemampuan kita, apa sih yang menjadi kekuatan kita gitu kan. Itu yang kedua itu adalah itu apa? Weakness. Weakness ya. Itu adalah kelemahan ya gitu kan. Weakness itu adalah kelemahan. Kalau kita misalkan sudah tahu nih kelemahan saya menyangkut kepada persoalan bahwasanya manusia itu adalah akan tercipta gitu, dengan kelebihan dan juga kekurangannya gitu. Ngomongin masalah dari dua faktor itu, otomatis seseorang itu bakalan mempunyai bakat, seseorang itu bakalan mempunyai kemampuan, seseorang itu juga mempunyai kelemahan gitu. Habis itu kita bisa melihat yang namanya apa sih yang menjadi kekurangan kita gitu kan. Apa sih yang menjadi kelemahan kita, apa sih yang menjadi kita. Ya, itu adalah yang habis weakness itu ya itu adalah opportunity ya, gitu. Itu adalah peluang. Kalau kita misalkan sudah mengetahui yang namanya
kelebihan kita itu apa, terus kekurangan kita itu apa, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Oh ternyata peluang kita di sini gitu kan. Oh ternyata peluang saya di sini. Gitu. Itu salah satu proses analisa diri kita gitu kan. Oh ternyata saya bisa di sini gitu. Kalau misalkan kita sudah mengetahui kemampuan kita itu apa, misalkan kita sudah mengetahui kekurangan kita itu apa, artinya dari kelebihan dan kemampuan itu kita bisa mengambil kesimpulan. Oh ternyata peluang saya di sini gitu kan. Opportunity itu kan. Terus yang terakhir itu adalah threat, yaitu adalah ancaman. Kalau misalkan kita sudah menemukan peluang, sudah menemui apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, itu adalah kita mencari tahu bagaimana sih ancaman kalau kita kayak gini. Contohnya kayak gini. Ancaman tersebut itu bisa terjadi dari beberapa hal ya gitu kan. Bisa ancaman dari faktor sosial, bisa ancaman faktor budaya, bisa ancaman faktor terkait pokoknya yang terkaitan dengan diri teman juga bisa. Ini faktor ancaman. Jadi ya analisis simpelnya kayak gitu. Menurut saya sih teori analisis diri itu yang menggunakan kayak gitu. Cara pendekatannya untuk mengetahui siapa sih sebenarnya. Mengutip kepada kenapa saya ngomongin masalah analisis diri ini adalah begitu sangat penting bagi saya, meskipun kebanyakan orang mengira tidak penting. Karena kenapa? Ada beberapa catatan, menurut saya catatan besar gitu, bahwasanya seseorang itu sebelum mengetahui Tuhannya, maka harus mengetahui dirinya dulu. Jangan-jangan kita tidak pernah mengetahui, tidak pernah mengenal diri kita gitu. Makanya perlu kita menganalisis diri gitu. Perlu kita mengenali diri saya sendiri gitu. Kenapa saya perlu? Ibaratnya kayak gini. Terkadang seseorang itu kan terjebak dalam keinginan. Oleh karena keinginan tersebut, seseorang itu sampai lupa memikirkan diri kita siapa sih sebenarnya diri kita. Jangan-jangan salahnya dengan gini. Yang paling urgent ini, apakah adakah kita ataukah mengadakan kita kayak gitu loh. Ini kan pertanyaan. Ya kan menurut sampean semua kan. Apakah kita sudah ada ataukah mengadakan kita gitu kan? Ayo sudah, kalau misalkan kita pertanyaan itu ayo kita jawab secara jawaban kita ya gitu. Gimana menurut sampean? Hal apa yang harus kita lakukan ya? Apakah ada kita gitu? Contohnya kayak gini, saya ingin menjadi kepala desa, keinginan kan? Sedangkan untuk menggunakan diri saya sebagai sosok seorang pemimpin kepala desa itu nggak ada usaha gitu kan. Iya, hanya bahkan ya. Terkadang kita hanya sebatas keinginan toh. Saya ini habis ini saya ingin tadi ini jadi ini. Jangan kita belum pernah melahirkan hal itu gitu kan. Belum pernah mengadakan kita. Makanya seakan-akan kita tidak kenal kepada diri kita. Mengira saya nggak ada fashion mas, mengira saya tidak tahu apa mas. Sedangkan kita tidak pernah memikirkan itu. Ibarat kayak gini, ini adalah manusia gitu kan. Ini adalah manusia dan ide itu bagian dari puncak gitu kan. Ide itu di tas sadar kita gitu kan. Sedikit sadar kita, oh ternyata gini. Pada kenyataannya ide itu bisa kita ciptakan. Kita bisa ciptakan, tapi mengadakan diri kita itu dalam ide itu tersebut itu bagaimana sih gitu kan? Iya, itu persoalan yang memang menurut orang itu tidak penting ya gitu kan. Tapi menurut saya itu penting karena proses menganalisis kita itu ya di sana gitu. Cara yang paling efektif itu adalah pendekatan itu menurut saya. Ya karena memang manusia itu kan mempunyai banyak kelebihan kayak gitu kan. Intinya apa sih yang menjadi ide kita hari ini itu adalah sesuatu yang keluar dari alam sadar kita kan. Pada kenyataannya itu bagian yang terkecil. Kalau misalkan kita bisa menjebol dan menggali lagi, itu bakalan menjadi pengetahuan yang sangat besar ya, itu pada kenyataannya. Ya itu, bagaimana sih saya yang memunculkan, mengadakan saya, bukan apakah mengadakan atau ada, saya ini sebatas ada gitu kan. Jangan-jangan kita ini adalah ada, tapi belum pernah ada gitu. Jadi belum pernah mengadakan kita gitu kan.
hal itu ya perlu kita melakukan analisa diri kan. Dan banyak terkait masalah proses analisa ini tuh banyak sekali ya gitu kan. Tidak cukup kita bahas hari ini, kita cukup ya. Itu adalah proses analisa ya, gitu. Ini adalah proses analisa secara teori ya, gitu. Ini adalah proses analisa. Jadi kira-kira ya seperti itu prosesnya. Beda lagi kalau kita misalkan analisis seperti analisis sosial, itu beda lagi, itu juga analisis secara biologis itu juga ada lagi. Karena di analisis biologis itu ada pernyataan, ada 3 gitu. Di dalam diri kita itu ada 3 gitu. Yang pertama itu adalah ide gitu. Ego, super ego gitu kan. Ide itu sendiri akan lahir di luar alam sadar kita gitu kan. Artinya ide itu muncul dan ego itu artinya ya ada ya gitu di pikiran yang muncul di luar sadar kita. Kalau ide ini muncul di alam sadar kita kan, tanpa kita pikirkan ide tiba-tiba muncul. Nah, tapi kalau ego ini itu muncul di alam sadar kita gitu. Super ego ini adalah bertolak belakang dengan ide gitu. Artinya masih bertimbang baik diterima ataukah di kasus sosial, bisa diterima di budaya, bisa diterima di ini dan sebagainya. Itu super ego. Artinya masih mencari kebenaran itu adalah super ego. Itu analisis secara biologis. Kalau teman-teman pengen membaca itu bagus lah. Bahkan banyak pertanyaan yang bisa dijawab gitu. Artinya pertanyaan yang bisa dijawab, pertanyaan yang belum dijawab di analisis biologis. Dan membaca itu ya kita bisa memanusiakan manusia menjadi manusia seutuhnya gitu. Terkadang ya kan makanya ayo kita belajar mulai dari sekarang untuk menganalisa diri kita sendiri gitu kan, dengan menggunakan metode pendekatan analisis yang analisis tersebut. Terkadang kayak gini, kita itu akan terbentuk oleh status sosial gitu kan, di mana itu ada imitasi ada juga ini. Terkadang cara memperdalami hal-hal itu kita harus mempunyai idola gitu kan. Iya kan? Karena kenapa ya? Mencari jatah diri maksudnya, bukan menganalisa diri, mencari kemampuan itu kan kita harus mempunyai idola. Misalkan kita ngefans sama siapa gitu kan. Yang teman-teman menurut teman-teman itu adalah sangat mengagumi kan. Mulai mengikuti jejaknya gitu. Mulai menggali potensi itu terus kayak gitu. Dan itu ada salah satu tahapan untuk menggali potensi. Jadi kalau misalkan nggak ada kan kataku tadi, semua orang itu memang terkadang manusia itu tidak mempunyai motivasi diri dan keyakinan untuk berbuat baik, untuk berbuat lebih maju kan. Jadi artinya masih terjebak dah gitu ya. Tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai motivasi diri. Jadi support system itu dulu gitu. Meskipun dalam keadaan sendiri. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita mau bedah lagi itu banyak masalah teorinya dan kebetulan bukunya belum dibawa. Ya, untuk masalah ini kan saya mau tanya, apa bedanya sih potensi dan bakat itu? Nah ini yang sering ditanyain sama adik-adik saya. Bakat kakak apa sih? Nah itu yang sulit dicari bagi saya sendiri. Iya. Bakat itu kan sama halnya dengan kayak gini. Seseorang itu mempunyai mempunyai kayak keterampilan ya gitu kan. Keterampilan itu bisa dikatakan bakat ya gitu. Mempunyai kemampuan di luar yang tidak mungkin semuanya orang miliki gitu kan. Adanya bakat ya gitu. Dia bakat buat kayak gini, dia bakat. Kalau misalkan keterampilan sama sih sebenarnya juga sesuatu, tapi hanya membedakan secara keterampilan kita gitu. Terkadang
kita ini kayak gini, berusaha untuk menjadi terampil sama halnya dengan orang-orang yang kita idolakan. Artinya meskipun kita tidak mempunyai bakat itu kayak gitu. Artinya sama-sama juga bisa digali di dalam diri kita gitu. Iya ya, kalau misalkan kita kan di sini kan bukan menggurui ataupun belajar kan, kita kan juga mencoba untuk mendekatkan proses tahapan analisis ya gitu kan. Bagaimana sih menganalisis diri kita sendiri gitu kan, dengan menggunakan teori SWOT itu ya. Kalau terkait itu Mas, kita ini ingin menjadi diri kita sendiri. Terkadang ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang protes terhadap diri kita. Bagaimana cara menghadapi protes tersebut tanpa mengubah diri kita sendiri? Itu kan sebenarnya sih seseorang itu kan kayak gini kan, makanya analisis diri itu kan mengaktualisasikan dirinya tanpa intervensi dari orang lain gitu kan. Makanya terkadang seseorang itu kan perlu adanya perbaikan mental, perlu ada perbaikan itu perlunya di sana. Bagaimana kalian mau pengen mencari tahu diri kita kalau misalkan kita masih terpengaruh oleh lingkungan? Artinya tidak berpositif terhadap komentar ya gitu. Soalnya itu yang membentuk kalian ya gitu kan ya. Ya. Contohnya kayak gini, jangan sampai orang lain itu melihat kemampuan diri kita ya gitu kan. Tapi seharusnya kita yang melihat kemampuan diri kita kan. Kita kan yang melahirkan kemampuan itu kan. Kayak itu. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi proses analisis diri yang menurut saya yang paling efektif itu kan. Analisis SWOT itu. Menurut saya ya teorinya cuma itu. Tapi kalau misalkan analisis sosial itu banyak ya. Misalkan kita mau mengembangkan terkait, karena memang kenapa manusia itu akan terbentuk oleh lingkungan gitu. Perlu yang namanya kita menggunakan analisis sosial juga gitu kan. Perlu kita, karena manusia itu akan terbentuk oleh biologis kita, perlu kita menggunakan analisis biologis. Ya salah satunya cara untuk menganalisis diri itu adalah analisis sosial. Dan juga ada kan ngomong masalah analisis itu banyak ya. Analisis diri itu banyak. Gimana apa ya cara menggali kemampuan kita? Misalkan saya pernah begini Mas, misalkan bangun tidur atau pulang dari sini gitu kan, dari teman-teman, saya suka merenung gitu. Saya sebenarnya punya kemampuan, tapi kemampuan itu di mana sih? Gak bisa cara menggalinya gimana gitu. Karena terkadang kan aku pernah bilang kan, dulu kan sering ditanyakan sebenarnya sama anak-anak itu, bagaimana sih cara mengenali diri kita kan? Bagaimana sih caranya untuk mengetahui apa sih yang menjadi kelebihan kita? Ada nggak gini? Seseorang itu kan terkadang takut untuk melakukan hal yang baru. Pada hakikatnya manusia ini akan melakukan perubahan sangat lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Itu adalah manusia yang progres gitu. Dia selalu berpikir bagaimana sih hari ini lebih baik daripada hari esok gitu. Maksudnya hari kemarin itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin gitu. Dan juga hari esok ini akan lebih baik daripada hari ini. Manusia progresif gitu. Jadi setiap hari dia berkeinginan untuk menjadi hal-hal yang terbaik. Terkadang mereka takut akan mencoba hal itu gitu. Berarti ada sebuah keinginan bukan kebutuhan. Ya kan makanya kan tadi kan manusia terjebaknya di sana, terjebak oleh yang namanya keinginan. Belum pernah dia berpikir itu kan, adakah saya lagi. Contohnya kayak gini, kita itu berkeinginan misalkan, ingin jadi kepala desa, kayak gitu loh kan. Saya contohkan kayak gini lagi. Pernahkah saya mengadakan sosok saya sebagai seorang kepala desa? Mungkin hanya sebatas keinginan. Sama hanya dengan kalian. Saya ingin mengali kemampuan saya Mas. Gimana caranya?
Jangan-jangan kamu misalkan kamu ingin menjadi dosen, jangan-jangan kamu belum pernah mengadakan dirimu seperti seorang dosen gitu. Tapi hanya sebatas keinginan. Ya sebatas ini. Ayo kita cara mengadakan dulu gitu kan. Proses mengadakan itu yaitu adalah dengan tahapan analisis biologis gitu. Ya, cara gitu. Kalau misalkan perlu buku analisis ideologis itu ada. Jadi seperti itu. Kira-kira analisis sosial itu secara simpelnya. Walau seseorang itu proses itu kan yang namanya proses analisis itu kan kita itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi gitu kan. Banyak faktor yang paling mempengaruhi itu adalah kayak faktor sosial, budaya, lingkungan hidup gitu kan. Contohnya kayak gini. Mungkin proses kenapa saya ngomong masalah proses lingkungan di alam sekitar ini adalah juga dapat menjadi sampel, dapat menjadi mempengaruhi terhadap diri kita kan. Contohnya kayak gini. Proses transformasi kita dari kebiasaan misalkan kebiasaan SMA, kebiasaan kuliah ataupun kebiasaan lingkungan pesantren menuju ke lingkungan sini itu sudah proses kalian bagaimana kan kalian, apakah kalian berpengaruh terhadap hal itu, otomatis itu berpengaruh kayak gitu kan, sedikit banyak berpengaruh kayak gitu. Tapi berpengaruh yang berbasis positif ataukah negatif kayak gitu. Otomatis kayak gitu. Nah, untuk meningkatkan, untuk mengadakan kita yaitu adalah kita bagaimana sih kita meningkatkan nilai tawar. Loh kan iya, seseorang itu kan terkadang kayak gini, mindset teman-teman kan pengen kaya kan, Itu. soki kayak gitu, itu kan keinginan. Pernahkah kita mengadakan bagaimana sih menjadi orang yang kaya? Sama halnya dengan saya juga berkeinginan dengan orang kaya, rapi dan sebagainya. Saya juga berpenampilan kayak gini. Ini adalah rapi saya. Sampai teman-teman bilang kayak gini kan, ini rapimu, iya rapiku. Karena kenapa? Saya selalu berpikir, saya ini pengen mencari cara saya menganalisis itu gitu. Tanpa intervensi dari siapapun ya gitu kan. Gini mas, kita kan sudah tahu potensi kita di situ ya mas. Nah itu kan digali lebih dalam. Nah sedangkan potensi yang lain itu tidak Dicari tahu kan? Iya, tidak dicari tahu gitu. Sedangkan potensi kita masih ada banyak. Makanya kan kataku tadi ya, seseorang itu ide itu adalah bagian terkecil ya gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kita membongkar ibarat gunung kan bentuknya begini. Dan ide itu muncul di sini kayak gitu loh kan. Yang mereka terapkan, yang mereka refleksikan, ternyata saya kayak gini ya. Itu hanya sebagian kecil ya gitu. Padahal kalau misalkan kita berani membongkar ide itu, padahal isinya tuh besar ke bawah gitu. Otomatis saya gitu kan. Itu bisa dikali di analisis biologis kayak gitu kan. Makanya kan kataku tadi kan di analisis biologis itu ada 3 tahapan kayak gitu. Ada tahapan ide, ego, superego gitu. Sudah saya katakan. Kalau itu mas, kita ingin menjadi diri kita sendiri. Gara-gara kita ingin menjadi diri kita sendiri itu kita tidak berbaur dengan yang lain. Salah. Kadang ada yang seperti itu kan mas. Itu pengen sendiri. Bukan ingin mengembangkan diri tuh ya, tapi mungkin karena ingin menjauh dari dia. Bukan iya kan? Saya pengen melupakan dia dengan cara saya mengurungkan diri di kamar ya gitu kan. Itu kan sama aja dengan kayak gitu. Bukan proses pengembangan kalau misalkan lagi versi saya.
Karena kenapa ya? Orang yang berkembang itu adalah orang yang bisa diakui oleh banyak orang kayak gitu. Kan iya. Iya. Seseorang yang ingin berkembang tapi saya tidak ingin intervensi dari orang lain sehingga saya harus memilih duduk diam di kamar, tidak mendengarkan itu. Proses kayak gitu. Tetap kita melakukan hubungan seperti sosial, masalah adat budaya dan sebagainya, tetap kita harus melakukan hal itu. Karena di biologis itu adalah super ego itu masih dari ide itu masih disaring gitu kan. Benarkah ini enggak ide ini menyalahi normal atau enggak ini menyalahi tradisi kah ataukah menyalahi secara keyakinan agama enggak? Itu di super ego itu masih kataku tadi kan, ide itu akan bertolak belakang dengan ego itu kan, super ego itu kan. Karena kenapa di super ego ini masih diproses kan, benar enggak gitu kan, kira-kira tepat enggak, kira ini salah atau benar kah gitu. Nah ini lagi mas toh, untuk masalah ini Pak, kadang itu kan ada seseorang nih bakat suara, bakat gitar misalkan, ataupun bakat di puisi lah, yang minta tolong dong gitar, bukan bakat saya. Nah di sini ada salah satu orang, misalkan ya pernah itu terjadi sama saya. Saya tahu gitar, terus nyanyi juga tahu bola. Ada yang bilang kamu bakatnya di bola, sedangkan ada satu lagi yang bicara bahwa bakatmu itu di nyanyi di gitar. Ini saya bingung untuk mencari siapa ya, bakat saya di mana gitu. Iya kan, makanya perlu yang namanya analis diri ya gitu kan. Perlu ada yang namanya pendekatan itu gitu kan. Karena ya kenapa yo? Seseorang itu bakal mengenali dirinya itu dengan bukan orang lain sebenarnya gitu kan, tapi kita gitu. Itu kan kalau misalkan orang lain yang mengetahui jadi kan berarti kamu nggak ada atau kayak gitu kan? Berarti saya nggak ada. Itu kan ya, karena kita kan harus mengadakan kita. Kita ini kan melahirkan kayak gitu. Dilahirkan lagi. Jadi artinya kita dilahirkan oleh rahim orang tua kayak gitu kan. Kita kan harus melahirkan diri kita kayak gitu kan. Aku ini saya kayak gitu kan. Dan juga kita kan melahirkan lagi gitu. Menciptakan lagi gitu. Makanya mungkin tercipta kayak gitu kan, menciptakan lagi gitu. Diciptakan kayak gitu. Seperti itu. Untuk masalah apa ya, idola tadi harus bisa punya idola gitu mas. Ini saya pernah mengidolakan, adalah salah satu seorang penyanyi gitu kan. Saya punya, nah ini termasuk ego saya, keinginan saya pengen jadi dia. Nah mengadakan kita itu, saya sudah proses ini untuk mengikuti jejaknya idola saya. Ketika saya sudah mencapai jejaknya orang itu, maka itu sudah masuk mas ya, jati diri kita sendiri sudah. Itulah. Soalnya kan gini ya, proses penggalian potensi, bakat dan lain sebagainya itu adalah dengan cara itu gitu. Artinya kita gitu kan menjadi dia gitu. Untuk apa? Untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Misalkan saya mengidolakan siapa di sini, misalkan artis terkenal, ya Raffi Ahmad misalkan. Saya mengidolakan Raffi Ahmad, sosok seorang Raffi Ahmad. Tidak mungkin saja menjadi seorang Raffi Ahmad. Bisa jasa saya lebih dari Raffi Ahmad gitu. Kayak gitu. Karena kenapa? Raffi Ahmad ya itu gitu kan. Saya kan masih mau kapan ikutan terus mau kali kan gitu. Bisa saya lebih daripada itu.
Sama halnya dengan kayak gitu. Makanya ya perlu yang namanya yang paling terpenting dari analisis diri yaitu adalah analisis SWOT-nya itu kan. Kita harus mencari tahu dulu kan apa sih yang menjadi kemampuan kita kan. Apa sih yang menjadi kekurangan kita, apa sih yang menjadi peluang kita, apa sih yang menjadi ancaman kita. Contohnya kayak gini, kalau misalkan saya berkeinginan jadi kepala desa, melahirkan saya sebagai seorang kepala desa, peluangnya menjadi kepala desa misalkan saya bisa.